Dr. Ratna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan hari ini, saya pertama-tama akan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dengan PTGI Surabaya yang sekarang diwakili oleh Dr. Ganindra dan juga teman-teman dari Departemen Ortodonsia dan juga dari Fakultas Kedokteran Gigi, ya terutama Bapak Dekan juga, karena kita sudah ada kerjasama dengan PTGI, kemudian juga yang mewakili Dr. Aksa, ya Aksa juga hadir dalam kesempatan hari ini. Kemudian pada hari ini saya juga akan menyampaikan beberapa konten dari judul topik saya berkaitan dengan preventif dan interseptif ortodonsia. Kemudian adapun isi-isi tersebut adalah kita untuk kembali kita bersemangat untuk apa yang bisa kita pakai untuk di praktek nanti. Selebihnya saya akan mengucapkan juga ke pemerintah Indonesia karena dalam situasi ini adalah Dirgahayu, ya, ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang sampai saat ini masih terus berkibar bendera dan kita bersemangat supaya kondisi kita cepat pulih dari bahaya corona. Ya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan izin share screen, ya, Dr. Ratna. Silakan, Prof. Bisa dilihat belum ya? Sudah masuk, Dr. Ratna? Sudah muncul, Prof. Muncul, baik. Untuk sejawat semua yang hadir pada pagi hari ini, terutama Bapak Ibu para senior dan sejawat dokter gigi yang hadir dari seluruh penjuru Indonesia yang mengikuti seminar ini. Baik, saya di sini akan mempresentasikan preventif dan interseptif ortodontik in new normal era. Ya, dalam kondisi sekarang itu memang perlu kita bersemangat mengadakan seminar-seminar yang secara online karena seminar-seminar yang offline masih belum dibuka. Di dalam orto tentunya kita selalu akan menjumpai kasus-kasus berkaitan dengan perawatan ortodonti, meskipun pasien-pasien tersebut adalah pasien yang sehat. Secara umum pasien datang itu sehat, bukan sakit, tapi dia untuk memperbaiki kondisi fungsi pengunyah ataupun estetika. Tentunya di dalam suatu perawatan pasti kita akan menjumpai suatu pemeriksaan, ya, baik itu secara pemeriksaan klinik, analisis, ya, analisis karena di bidang orto tadi sudah saya sampaikan bahwa perawatan orto itu pasien yang sehat, tapi tentunya untuk mendiagnosis kita memerlukan saran-saran diagnostik, ya, seperti model, ya, foto panoramik, foto intraoral, ekstraoral, itu yang akan menjadi suatu data base, ya, yang akan nanti diformulasikan, kemudian diklasifikasikan sehingga akan mendapatkan suatu problem. Problem tersebut adalah tidak lain adalah diagnosis yang sering kita dikenal dengan suatu maloklusi. Jadi maloklusi itulah oklusi yang tidak normal. Ya, bisa satu gigi memiliki kelainan, bisa rotasi, bisa proklinasi, atau rahangnya. Ya, tentunya pertumbuhan dan perkembangan rahang itu harus kita amati, ya, mulai dari intra uterin ataupun postnatal. Ya, kalau kita di bidang orto biasanya postnatal oleh anak-anak kita perhatikan
pertumbuh kembangan baik itu permukaan rahang maupun gigi. Biasanya masa-masa yang timbul itu ya sering melibatkan dan tentunya akan nanti kita lakukan suatu interview baik itu orang tua ya, maupun anak ya untuk mendapatkan suatu data tersebut. Kemudian tidak lupa juga pemeriksaan klinik ya. Klinik harus diperiksa secara intraoral ya, secara umum kesehatan umum juga. Kemudian diagnostik rekod. Diagnostik rekod itu meliputi studi model. Kenapa studi model itu memberikan informasi secara tridimensi, baik itu transversal, sagital, ya. Kemudian juga vertikal. Selain itu juga kondisi gigi-gigi, ya, mungkin lebar, lengkung, lebar giginya sendiri. Kemudian dari ronsen foto, tentunya kita juga membuat suatu foto panoramik atau foto lokal dan lain sebagainya yang mendukung suatu perawatan. Karena informasi-informasi tersebut apa yang tidak kita jumpai di dalam pemeriksaan klinik. Misalnya kalau pasien-pasien berkaitan dengan tumbuh kembang, tentunya ada beberapa gigi yang masih ada di dalam tulang. Sedangkan cepalometrik itu menganalisis bagaimana pola pertumbuhan wajahnya, ya, secara vertikal, secara horizontal, secara anterior posterior, sagital maupun secara vertikal. Nah, dengan perkembangan teknologi saat ini tentunya ada perkembangan cepalometri yang 3D, ya, dikenal dengan CBCT, dan ini juga sudah di kota-kota besar sudah ada ya untuk menegakkan diagnosis. Misalnya kalau ada pasien-pasien yang berkaitan dengan asimetri, baik itu asimetri rahang ataupun asimetri muka, tentunya membutuhkan sarana-sarana yang lebih modern, lebih akurat, sehingga di dalam mengejas suatu diagnosis untuk merencanakan perawatan akan lebih akurasinya akan lebih baik. Seperti yang kita kenal di dalam ilmu-ilmu orto sampai saat sekarang, mungkin para dokter gigi dan mungkin kalau ada mahasiswa, adik-adik mahasiswa juga ikut dalam seminar ini, tidak asing lagi bahwa Edward Hartwig Engel mulai tahun 1855-1930 itu beliau sudah sebagai di bidang expert di dalam orto yang sampai saat ini karyanya masih digunakan sebagai diagnostik. Ya. Diagnostik tersebut tidak lain adalah mengklasifikasi maloklusi supaya lebih mudah dipahami. Ya, ada maloklusi kelas 1, ya, ada kelas 2, tipe 1, ada 2 tipe 2, ada juga kelas 3. Ya, semua klasifikasi ini nanti tentunya akan selain pemeriksaan klinik juga disupport oleh analisis-analisis seperti analisis cepalometri yang akan menegakkan diagnosis dan juga merencanakan suatu perawatan. Kemudian juga berkembang klasifikasi tersebut, tidak hanya dari bidang sagital, tentu sekarang berkembang melalui bidang-bidang orientasi secara 3 dimensi. Baik itu melalui juga perhatikan dari soft tissue mau hard tissue-nya. Ya. Dari ketiga bidang yang saling overlap itu akan menambah kesulitan dari maloklusi tersebut. Tidak hanya dari bidang sagital, bagaimana vertikalnya, ya, bagaimana transversalnya. Dan itu nanti klasifikasi maloklusi akan kasus-kasusnya akan bertambah. Ya. Tidak hanya kelas 1, kelas 2, kelas 3, tentu kasusnya akan bertambah sesuai dengan bidang dan kompleksitas kesulitan dari kasus tersebut akan juga menambah kesulitan sehingga tidak semua kasus-kasus yang ada itu dapat dirawat oleh seorang ortodontis. Tentunya bisa juga kita kerjasama dengan bidang-bidang lain. Ya. Jadi bidang orientasi tersebut seperti pada gambar ini, jadi dari anterior posterior, vertikal, juga transversal. Yang akan mempengaruhi juga bagaimana profil wajah pasien-pasien tersebut. Ini diambil dari bukunya Profit, ya,
saya kira tidak asing lagi. Ya, ini juga buku pegangan di pendidikan untuk belajar ortodontik. Seperti diketahui tadi dari bidang-bidang tersebut, apa yang kita amati di klinik, terutama pada pasien-pasien gigi pergantian atau masa-masa transisi. Karena di pertumbuhan gigi itu ada masa gigi sulung, masa gigi pergantian, masa gigi permanen. Atau gigi pergantian juga sering disebut dengan gigi bercampur karena ada gigi sulung dan gigi permanen. Tentunya akan diamati kalau kelainan vertikal nanti akan ada open bite, deep bite, protrusi atau gigitan silang, ya. Kemudian ukuran gigi juga berperan di dalam maloklusi. Bagaimana ukuran giginya, bagaimana ukuran rahangnya, sehingga akan menjadi suatu masalah. Kalau giginya besar, ukuran rahangnya kecil, itu bisa berdesakan. Atau sebaliknya, giginya kecil, rahangnya normal, ya bisa juga menjadi suatu diastema. Tentunya akan berhubungan dengan berapa tempat yang dibutuhkan di dalam menentukan nanti rencana terapi untuk meletakkan gigi-gigi dalam lengkung yang benar. Ini ilustrasi gambar-gambar, ya, gambar bagaimana kondisi pasien yang datang di klinik atau datang di praktek pribadi, itu tentu pada fase-fase gigi pergantian akan sering dijumpai satu gigi yang gigitan silang, satu gigi yang belum erupsi, open bite, kemudian juga berkaitan dengan protrusi, proklinasi, dan juga disebabkan tidak hanya genetik, ya, ada juga sebab-sebab dari maloklusi yang epigenetik. Epigenetik tentunya sebab-sebab yang disebabkan oleh faktor-faktor lainnya, faktor lingkungan, faktor kebiasaan, atau pertumbuhan gigi yang tidak normal, atau karena gigi sulung yang sudah banyak yang hilang, itu akan mempengaruhi bagaimana pola pertumbuhan gigi permanen nanti, sehingga akan menjadi suatu maloklusi. Tentunya kita harus, terutama kita di dokter gigi yang praktek, tentunya banyak pasien-pasien yang datang, apa yang harus kita lakukan. Tapi mungkin di era sekarang ini, kondisi new normal atau masih ada pandemik, mungkin akan sulit kita melakukan suatu perawatan-perawatan karena ada peran risiko, ya, peran risiko. Tapi kalau pasien hadir, bisa juga kita lakukan suatu diskusi atau suatu anamnesis, karena sekarang lewat teleconference atau telemedicine, teleortodontik, itu bisa kita melakukan suatu wawancara, bisa dengan handphone, ya, bagaimana kondisinya, bisa juga pakai video call, ya, kita bisa komunikasi dengan pasien masih bisa, meskipun sekarang masih kondisi kita saat ini masih banyak juga dokter gigi yang belum buka praktek atau buka dengan pasien-pasien yang terbatas, ya, dengan emergensi atau pasien-pasien yang betul-betul yang perlu perawatan. Nah, kita menginjak ke preventif ortodontik, ya. Kemudian preventif ortodontik ini untuk macam perawatan yang sering dikenal di bidang orto, preventif ortodontik, interseptif ortodontik, kemudian kuratif, ya. Kuratif, komprehensif ortodontik, ya. Bisa juga secara multidisciplinary, interdisciplinary. Artinya orang ortodontis itu beberapa kasus mungkin dikerjakan bersama-sama, ya, secara multidisiplin, bisa juga secara interdisiplin. Misalnya multidisciplinary itu bisa pasien cleft palate, ya. Cleft palate itu multi, ya, kita merawat giginya, merawat bagaimana pertumbuhan rahangnya, pertumbuhan giginya, kemudian bagaimana kondisi soft tissue-nya, palatumnya, ya, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang multidisiplin. Kalau interdisciplinary pada kasus yang komprehensif, terutama misalnya ada gigi-gigi yang berkaitan dengan kegoyangan atau beberapa gigi yang hilang, ya, bisa secara interdisciplinary kita mengajak teman-teman
dari bidang lain seperti periodontologi, spesialis periodontologi, kemudian spesialis posto maupun konservasi. Ya, karena perawatan orto tidak lepas dari bagaimana kondisi pasien. Jadi harus oral hygiene-nya harus bagus, tidak ada gigi karies, tidak ada oral hygiene yang jelek. Tentunya kalau pasien itu harus dari permulaan oral hygiene-nya harus bagus. Sedangkan preventive ortodontik itu bagian dari suatu perawatan secara keseluruhan untuk bagaimana supaya oklusi itu tetap menjadi normal. Ya. Nah, itu juga disebut early orthodontic treatment, ya, perawatan orto yang lebih dini. Ya. Pada perawatan orto yang lebih dini itu juga dapat kita melalui diidentifikasikan dua cara. Ya. Bagaimana caranya adalah secara klinik. Indikator, clinical indikator, kita melakukan pemeriksaan pasien, semua kondisinya harus kita lihat, gigi-giginya terutama, kemudian bisa juga dengan radiografi indikator. Kedua, jadi keduanya itu harus sinkron kita lakukan, karena nanti akan mendapat informasi secara keseluruhan tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan dan prioritas tindakan apa yang harus karena pasien-pasien anak-anak itu juga beda. Dan juga ini mungkin overlap sedikit ya, mungkin teman-teman sejawat yang dari ilmu kesehatan anak itu memang ada overlap sedikit. Tapi tidak apa-apa, kita sharing ya. Jadi secara indikator klinik, misalnya adanya dental spacing, adanya celah atau diastema, sering juga gigi prematur loss, gigi sulung, ya karena kondisi karies yang tidak terawat, akhirnya gigi tersebut akan lepas, gigi sulung yang akan lepas, terutama molar, itu sangat mempengaruhi. Ya karena sebelum lepas molarnya itu, umur 6 tahun itu sudah tumbuh gigi permanennya. Bayangkan kalau gigi sulungnya lepas, maka gigi molar pertama akan maju ke mesial, sehingga tempat untuk premolar akan terambil, terganggu, sehingga nanti pasti akan terjadi suatu perdesakan. Ya. Begitu juga terjadi retains deciduous. Jadi gigi-gigi sulungnya akan retensi, tetap ada. Nah itu kenapa? Mungkin kewenangan disebabkan oleh benihnya yang salah, tidak diresorpsi. Ya. Tidak diresorpsi oleh gigi permanennya, sehingga dia tetap, karena benihnya itu akan tumbuh misalnya di palatum, misalnya lebih ke palatal, sehingga gigi insisif satu sebelumnya akan tetap berada pada tempatnya, juga mengkhawatirkan atau estetik yang kurang bagus. Kemudian gigi yang erupsi, gigi permanen yang erupsinya terlambat, ya terlambat mungkin karena faktor-faktor tulangnya terlalu tebal, ya. Kemudian karies proksimal, itu yang sering terjadi karies proksimal, terutama pada molar, itu akan menyebabkan lengkung gigi menjadi lebih pendek. Jadi kalau pada pasien-pasien molar sulung ada karies, kelas 2 terutama, itu perlu diperhatikan untuk dilakukan penempatan, perawatan, supaya gigi-gigi yang mau erupsi itu tidak terganggu. Ya. Kemudian resesi gingiva sering kita jumpai juga, terutama gigi insisif rang bawah, tatkala terjadi gigitan silang, ya, gigitan silang dengan rahang atas, karena tulangnya masih belum kompak, masih tipis, akan mudah terjadi resesi, terutama gigi insisif rahang bawah, itu sering kita jumpai. Untuk radiografik indikator, ya, itu lebih jelas nanti kita akan mendapatkan bagaimana urutan erupsinya, apakah ada gigi kelebihan. Resorpsi dan urut-urutan tumbuhnya gigi permanen itu sangat jelas kita amati pada foto panoramik, terutama canines gigi sulung, terutama untuk resorpsi gigi molar pertama itu kita kira canines akan tumbuh. Bisa juga nanti gigi insisif kedua rahang bawah permanen itu akan kontak dengan molar
sulung, berarti nanti akan tidak mendapatkan tempat untuk tumbuhnya caninus. Kemudian superimpose dari gigi-gigi proksimal permukaan yang kadang-kadang juga menyentuh, ya, gigi-gigi akan mendapatkan halangan untuk erupsi. Juga sering kita jumpai gigi kelebihan. Ya, gigi kelebihan tidak hanya mesoden, bisa juga latroden, palamolar, itu akan nampak nanti pada gambaran foto. Demikian juga sebaliknya akan terjadi juga kekurangan jumlah gigi, bisa juga akinisi, kita lebih tahu lebih dini, dan itu akan mempengaruhi di dalam merencanakan suatu perawatan ortodontik. Dua prosedur yang sering kita gunakan, ya, prosedur tanpa menggunakan alat. Jadi tanpa menggunakan alat tentunya kita kontrol pasien, kita menunggu wait and see pasien-pasien tersebut bagaimana pertumbuhan giginya. Tentunya kalau kita sudah mempunyai rekam medik terutama foto, itu akan memudahkan kita menjelaskan kepada orang tua pasien tersebut. Juga preventif dengan menggunakan peranti. Ya, preventif dengan menggunakan peranti itu biasanya kita dengan alat-alat yang sederhana. Ya, sederhana bisa menggunakan removable appliance. Ya, saya kira itu tidak asing lagi dengan removable appliance, kita bisa melakukan suatu space maintainer atau space recliner. Yang kita tentunya kita bekerja sama dengan lab, ya, lab yang sudah juga membantu kita di dalam pembuatan peranti lepasan, tentunya desainnya dari dokter giginya. Untuk mencegah perawatan orto, ya, dengan tanpa menggunakan alat, jadi problemnya ini bisa kita diskusi atau kerjasama dengan orang tua, ya, prosedur pre-dentalnya itu kita diskusi, ya, orang tua kita tentunya perlu pembelajaran, terutama ya kalau ada kebiasaan jelek, ya, kemudian karies juga, ya, ada pendidikan yang kita harus dilakukan, ya, dengan DHE, ya, tidak hanya anaknya tersebut juga orang tuanya. Kemudian oral hygiene itu peran yang sangat-sangat penting sekali di dalam melakukan suatu perawatan orto. Tatkala oral hygiene yang jelek, kita harus menunda. Tidak bisa kita melakukan perawatan orto dengan oral hygiene yang jelek. Jadi pasien itu harus pintar melakukan suatu perawatan, terutama oral hygiene, memelihara oral hygiene-nya. Karena itu akan berdampak kepada gigi yang sebagai unit penjaga atau gigi-gigi yang terkena dengan peranti lepasan, itu akan mudah terjadi karies. Ya. Karies kalau sudah menjadi karies itu akan mengganggu di dalam suatu perawatan ortodontik. Bagaimana mencegah karies itu? Ya banyak cara. Ya, saya kira sudah dapat itu bagaimana mencegah karies, yaitu salah satunya bisa visusilen, ya, oral fluoridation, ya, itu kalau pasien-pasien masih dalam hamil atau orang tuanya itu mencegah karies. Kemudian memonitor pertumbuhan gigi, ya, pertumbuhan gigi dari gigi sulung ke gigi permanen. Ya, diusahakan bahwa gigi sulungnya jangan banyak yang karies. Kalau sudah banyak yang karies, maka kondisi anak itu akan susah, biasanya susah makan, ya. Akhirnya secara keseluruhan jadi tidak berkembang secara fisik, pertumbuhannya akan terganggu. Kalau diketahui bahwa ada supernumerity, ya, ada gigi kelebihan yang sudah muncul pada gigi sulung, harus segera dilakukan tindakan karena akan mempengaruhi juga pertumbuhan gigi permanennya. Jadi juga restorasi, ya, restorasi apabila ada gigi yang karies, ya, juga dibutuhkan juga occlusal equilibrium, ya. Kemudian habit correction, kalau ada kebiasaan-kebiasaan jelek di awal kita sudah tahu, kita lakukan penjelasan kepada orang tua, karena orang tua yaitu berperan sehari-hari di dalam lingkungan rumah. Ya. Kemudian bisa juga pencabutan gigi sulung yang retensi, jadi atau persistensi itu dikenakan.
kita lakukan pencabutan. Kadang-kadang juga kita perhatikan frenulum, ya. Frenulum itu bisa frenulum labialis, frenulum lingualis, itu akan mengganggu juga, kita perhatikan. Kemudian kadang-kadang juga kita butuhkan disking atau stripping, terutama di gigi insis canines rahang bawah. Karena apa? Karena kalau gigi insisi perang bawah itu sudah mengalami pergesekan, tentunya pada fase gigi pergantian kita dapat melakukan suatu stripping atau disking. Kalau memakai stripping kita memakai metal strip. Kalau disc kita memakai disking, ya istilahnya. Nanti akan kita harapkan self regulation dari keempat insisif tersebut. Bisa juga LOX permanent first molar, jadi permanen molarnya juga terkunci, ya. Tentunya kita perhatikan juga nanti di foto, ya. Nah, ini ilustrasi gambar bagaimana DHE diberikan, ya. Kemudian juga apabila kita menjumpai mesoden, kemudian ada persistensi, ya, kemudian juga ada kebiasaan-kebiasaan jelek, ya. Tentunya kita bisa berdiskusi dengan orang tua supaya kebiasaan-kebiasaan ini tidak terbawa sampai delay permanent dentition. Itu akan menyebabkan suatu maloklusi. Ya, preventif ortodontik juga berkaitan dengan direct breastfeeding, physiologic nipple, pacifier, misalnya kita tidak direkomendasi. Kenapa? Karena ini satu akan memang pasien atau anaknya itu tenang, tapi tidak memberikan efek, ya, justru memberikan efek untuk pertumbuhan, justru akan mengakibatkan hambatan-hambatan atau kondisional daripada lengkung gigi. Ini kebiasaan buruk mengisap jempol, ya, akan menyebabkan open bite, gigi terbuka, ya. Kemudian harus kita lakukan penerangan-penerangan atau diskusi kepada orang tua, bagaimana caranya, bahkan juga jempolnya juga di plester dan lain sebagainya. Kemudian juga ada pasien-pasien yang open bite, harus dikasih habit breaker, ya. Jadi semua kebiasaan-kebiasaan itu dapat dikurangi sebagai untuk menghindari penyebab malkusi yang berkelanjutan. Ini yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ada frenulum yang tinggi. Nah, ini dites, ya. Dites kalau dia tinggi, kalau kita tarik frenulumnya ke servikal, itu biasanya ini pucat, ya, bahwa ini perlekatannya terlalu tinggi, bahkan ini bisa juga kita rawat secara interdisiplinary, ya, interdisiplinary yang berkompeten untuk melakukan pemotongan. Dan juga di rantai manajemen, ya, ini juga kita melakukan perawatan secara interdisiplinary. Juga dibutuhkan juga occlusal equilibration, tatkala ada oklusi yang tidak bagus, kita cek, ya, apakah ada peninggian atau oklusinya kurang baik. Di bidang ortodontik itu sudah dikenal dengan pemakaian removable, ya. Removable itu sangat-sangat membantu di dalam perawatan pasien-pasien dengan tumbuh kembang, ya. Anterior crossbite itu dengan mudah kita melakukan dengan mendorong, ya, mendorong dengan pegas, ya, dengan removable, asal pasiennya itu kooperatif. Untuk mendapat kooperatif tentunya ada kerjasama baik orang tua, anaknya sendiri, ya, di dalam melakukan suatu perawatan. Karena apa? Perawatan orto itu memang dikenang long term, nggak bisa sebulan, 2 bulan. Karena perawatan orto itu harus membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya. Kemudian juga ada dengan ini kebetulan post treatment setelah dilakukan perawatan, ya, dengan mendorong removable, maka akan mencapai overbite dan overjet yang normal. Tinggal menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Nah, tidak bisa, kita harus di dalam interceptive ortodontik kita harus membatasi
kita ada memperhatikan bagaimana pertumbuhan-tumbuhannya berikutnya. Ini tadi juga sudah saya singgung bahwa persistensi, ya, ini tidak diresorpsi sama gigi permanennya. Nah, ini akan kelihatan estetik kurang bagus. Bahkan biasanya orang tuanya ini sangat khawatir. Jadi pasien atau putra-putrinya bagi giginya akan menjadi double, tentunya di sini decision-nya harus berani melakukan pencabutan. Ya, pencabutan gigi persistensi. Ini akan automatically nanti self regulation dari gigi-gigi insisif ini ke labial. Maka dengan diajarin sedikit mendorong-mendorong pakai lidah, maka dengan kekuatan-kekuatan lidah itu akan dapat meletakkan gigi dalam bentuk yang benar. Jadi tidak selalu pakai alat, ya. Dengan tanpa alat pun gigi itu akan terletak dalam kedudukan yang baik di dalam lengkung. Juga harus diperhatikan setelah 4 insisif tumbuh, bagaimana kondisinya? Ya, kondisinya kalau di sini tidak ada tempat untuk canines. Canines tidak akan mendapatkan tempat. Dalam kondisi ini, tentunya dari analisis model, analisis foto, kalau memang betul-betul tidak membutuhkan tempat, mungkin nanti kita rencanakan suatu serial ekstraksi. Serial ekstraksi itu tentunya pada fase gigi pergantian. Karena kalau pencabutan nanti kita menunggu sampai gigi permanen itu tumbuh, baru kita melakukan suatu pencabutan gigi permanen. Jadi rencananya akan berbeda. Kalau serial extraction kita mengamati terus kapan tumbuhnya canines, kemudian bisa kita lakukan pencabutan molar 1 atau langsung mengambil benihnya gigi premolar. Nah, tentunya perlu pengamatan-pengamatan yang jeli di sini, karena pasien itu harus betul-betul terkontrol. Tadi sudah saya sampaikan disking, ya. Disking itu ya mengurangi jarak mesodistal gigi memakai disk supaya mendapatkan tempat atau self regulation. Jadi dia bisa rapi sendiri. Tapi kalau dicabut itu benihnya terlalu jauh, itu akan lama nanti. Kadang-kadang juga nanti caninesnya akan tumbuh ectosteam di luar lengkung. Ya, kalau tumbuhnya ectosteam di luar lengkung, nanti tentu perawatannya lebih kompleks. Ini salah satu space management, bagaimana kita mendapatkan space di dalam untuk meletakkan gigi dalam lengkung geligi. Salah satunya di preventive ortodontic atau interceptive itu ada space maintainer. Ya, space maintainer itu bagaimana menjaga space tersebut supaya gigi-gigi menyebelahnya tidak bergeser. Jadi maintain space tersebut tentunya dengan indikasi. Ya. Kalau benihnya masih jauh, kita bisa membuatkan space maintainer. Kalau dia sudah untuk ya mungkin tetap bisa pakai removable, kita kontrol dan mengurangi bagian-bagian akrilik tersebut. Terus desain di space maintainer itu bagaimana? Ya, tentunya kita kembali lagi kerjasama dengan lab. Tidak bisa kita sendiri, kita kerjasama dengan lab, nanti lab yang membuatkan, kita mendesainkan, bisa juga dengan band, ya, kita mempertahankan space tersebut. Ya. Ini juga molarnya supaya tidak bergeser ke mesial. Ya. Dengan ada loop, dengan removable. Ini removable terutama gigi anterior, ya. Kadang-kadang pasien itu gigi anteriornya habis, bisa dibuatkan secara fungsional, partial denial, tapi pada peranti lepasan itu diisi gigi. Ya, dengan sederhana kita memakai clamor retensi Adam atau clamor C-claps, ini sudah mengembalikan fungsi maupun estetik, meskipun pada anak-anak. Ya. Anak-anak kalau dia sudah sekolah itu pasti nanti bling atau sama teman-temannya. Ini juga desain lain, ya, hampir sama, ya, mempertahankan space, ya, supaya tidak bergeser gigi-gigi. Ada juga yang lingual arch, jadi menggunakan non-holding arch. Ini ada band, pembuatan band 2 band,
kemudian dikasih wire, ada akriliknya, ini mempertahankan lengkung gerigi. Mempertahankan posisi molar tidak maju ke mesial. Sama palatal arch pliant atau transpalatal arch, ya, estetik anterior ini sama pada protesanya. Kemudian lingual pada rahang bawah kita juga mempertahankan. Ya, supaya ini kita tetap dengan pertumbuhan rahang dan gigi, space itu tidak akan bergeser. Dalam preventif ortodontik juga dikenal dengan mudguard, ya. Mudguard itu pelindung, terutama kasus-kasus pada malusi kelas 2 itu sangat rawan sekali untuk terjadi trauma benturan. Biasanya anak-anak itu aktif di sekolah akan mudah trauma, baik itu dengan kepala sesama teman atau dengan kondisi-kondisi di meja atau kaca dan lain sebagainya. Jadi kita ada yang namanya mudguard untuk memperlindungi. Kemudian bagaimana interceptive ortodontik? Ya, pada interceptive ortodontik adalah prosedur, ya, yang kita bagian untuk supaya markus itu tidak menjadi lebih parah dengan menghilangkan kosa-kosa yang secara sederhana. Jadi sekitar umur 8 sampai 11 tahun itu bisa kita lakukan suatu interceptive ortodontik. Interceptive ortodontik ini bisa dengan removable appliance. Bagaimana dengan fix? Ya bisa juga. Tentunya diperhatikan bagaimana kondisi akarnya. Apakah kondisi akarnya itu sudah menutup? Tentunya masih belum menutup. Itu kalau pakai fix nanti akan menghambat justru pertumbuhan karena memakai ada arch wire-nya. Sudah dikenal dengan 2 fase perawatan. Jadi perawatan dini, habis itu berhenti, kalau kondisinya sudah, misalnya ada gigatan silang sudah terkosi, kita tunggu. Ya, kita tunggu sampai permanen. Kalau masih ada kelainan, tentunya kita lanjut dengan perawatan yang definitif. Ini juga sudah clinical consideration, apa yang harus diperhatikan di dalam merawat suatu pasien ortodonti, ya. Jadi kita biomekanik itu harus kita kuasai, ya. Bagaimana encourage kita perhatikan, pertumbuhan gigi dan rahang juga harus diperhatikan. Tadi sudah disampaikan bagaimana space-nya itu kita dapati, ya, atau kita menghabiskan space. Tentunya di akhir itu pasti ada fase retensi. Ya, fase retensi memberi kesempatan bahwa tulang-tulang itu menjadi kompak. Karena sebelumnya gigi itu digerakkan, akan tumbuh tulang baru yang nanti akan kompak dengan memakai alat retainer, sehingga menghindari terjadinya relapse. Ini ilustrasi saja, ini gambar, jadi prominent pertumbuhan rahang pada fase gigi pergantian. Ya, ini perlu diperhatikan, ya, karena ini akan terus rahangnya akan tumbuh. Tentunya harus dianalisis secara seksama untuk melakukan suatu perawatan. Demikian juga pada kasus ini, ya, nyata-nyata telah terlihat bahwa profil wajah itu cembung. Meskipun intraoralnya ada yang namanya multiple diastema. Tentunya diastema tersebut harus kita habiskan. Kita lakukan suatu perawatan, nah profilnya bagaimana untuk koreksi profil? Tidak lain nantinya mungkin dilakukan suatu pencabutan gigi permanen. Ya, tentu akan lebih spesialistik nanti. Kalau kita jumpai seperti ini, kalau tidak kompeten, ya kita harus referral yang mana yang lebih kompeten. Karena kasus-kasus yang profil cembung itu tentunya melakukan perawatan dengan pencabutan. Karena nantinya mesti estetiknya harus berubah. Kalau tidak dicabut, tentunya kecembungan muka masih tetap ada. Ini space analisis dari profit, ya. Dari profit kita bisa dapat dilihat di sini bagaimana melakukan suatu ekspansi, ya, ekspansi. Kalau kebutuhan analisis kebutuhan tempatnya 3 mili, itu bisa dilakukan ekspansi, ya, pada fase gigi pergantian untuk mendapatkan susunan gigi yang benar. Bisa juga
lebih dari 3 mili di space management, bisa melakukan disking pada gigi sulung, ya. Kemudian lebih dari 4-5 mili arch ekspansi lengkungnya kita lakukan ekspansi lengkung gigi. Ya. Kemudian kalau lebih dari 10 mili, nah tentunya kita melakukan suatu ekstraksi. Dan juga lihat semuanya harus kita analisis, baik secara analisis cephalometri, kemudian analisis modern. Baru kita mendapat menentukan secara seksama perawatan apa yang nanti kita lakukan, apakah harus dicabut. Dan sekarang untuk encourage sudah ada yang namanya temporary anchorage device, itu menggunakan mini screw. Ini sama seperti tadi, ya. Kita ada banyak pilihan di dalam melakukan space management, bisa ekspansi, bisa interproximal reduction, bisa ekstraksi, ya, bisa space kita pertahankan. Tentunya pasien-pasien tersebut datang pada umur berapa. Kalau pasien sudah dewasa, pertumbuhannya selesai, ya mungkin kita rencananya akan beda dengan pasien-pasien yang datang pada tumbuh kembang. Jadi alternatif ini bisa kita gunakan untuk pilihan-pilihan. Ya, kalau dia fase gigi permanen tapi berdesakannya ringan, ya bisa juga dengan interproximal reduction. Ya, bisa juga dengan ekspansi. Yang penting nanti kompromis estetik, pasiennya sudah puas, cukup, ya, karena terapi untuk yang border case itu antara pencabutan dan non ekstraksi itu juga nantinya tentunya adjustment-nya akan beda. Kalau dicabut mungkin space-nya akan lebih, kalau dicabut mungkin kurang. Ya. Perlu pertimbangan-pertimbangan yang seksama. Ini gambaran kasus yang deep bite. Kalau kita perhatikan tidak kelihatan, gigi rahang bawahnya tidak kelihatan. Berarti ada kelainan secara vertikal. Jadi vertikal di sini ya harus kita bagaimana supaya deep bite-nya ini berkurang. Mungkin kita melakukan ekstruksi gigi posterior. Ini pada pasien gigi sulung, ya, pada gigi sulung juga kelihatan, ya, ada diastema itu memang pada pasien gigi sulung, ya. Tapi ada kelainan tersebut bisa open bite, ya, bisa unilateral, bisa bilateral. Tentunya kita harus melakukan perawatan sebagai premedikasi untuk mendapatkan oklusi yang normal. Ini alat-alatnya yang sering digunakan, yang namanya W-Arch, ya. Ini juga kerjasama dengan lab, ya. Ini juga, ini quad helix juga ekspansi, karena kiri kanan ini bisa satu sisi kita lakukan aktivasi, bisa kedua sisi. Ini dilihat dari palatal atau dari lingual. Ada juga ekspansi rapid palatal ekspansi, ya. Kalau sekarang itu sedang ngetren rapid test, ya. Kalau rapid test uji coba kita tahu positif apa tidak, apakah sungguhan apa tidak. Nah, itu masih debatable sekarang, ya. Tapi saya kira semuanya sudah kembali ke normal, kita kerja ke normal, dan semoga COVID-nya juga cepat berlalu. Ya, itu harapan kita semua. Sekira dokter gigi bisa bekerja dengan tenang, ya, kembali ke masing-masing pekerjaannya. Ini juga quad helix, ya, melakukan ekspansi. Nah, kalau kita membuat foto panoramik, tentu hal ini akan kita dapatin. Ya, mana yang mau erupsi duluan, urutan erupsi, ya. Dan ini kelihatan sekali bahwa canines akan tubuhnya akan belakangan, ya. Karena belakangan ini gigi-gigi insisif akan bisa bergeser, ya. Jadi kalau serial ekstraksi itu pada fase gigi pergantian, kita adjustment pada fase gigi pergantian, supaya gigi canines yang ektostem itu bisa masuk dalam lengkung, meskipun dalam perawatan tanpa alat, asal timingnya tepat, ya. Itu betul-betul kita perhatikan indikasi dari serial ekstraksi. Itu kasusnya spesifik yang dikenal dengan canines
kiri kanan itu ektostem. Itu karena ada percampuran perkawinan, ya, karena yang sering dikenal dengan disharmoni dentomaksiler. Jadi tidak ada keharmonisan antara ukuran gigi dengan volume rahang. Itu yang sering kita jumpai. Memang kasus-kasus perdesakan itu paling banyak di Indonesia, ya, paling banyak menempati urutan pertama. Karena mungkin karena kawin campur tersebut yang menurunkan ukuran-ukuran gigi dan ukuran rahang yang manifestasinya berdesakan. Ini impacted ya, ini impacted. Kadang-kadang juga kanines itu tidak selalu tumbuh, bisa juga dari impacted. Ya, impacted tentunya tetap mengambil foto, apakah bisa nanti kita keluarkan, ya, atau kita pertahankan dengan melakukan perawatan-perawatan dengan menarik gigi tersebut. Ini juga gigi anterior, ya, tampak gigi anterior dan posterior tipping, ya, menempati, mendorong, ya, tempat dari gigi sulungnya, ya. Tentunya di sini kita harus menegakkan gigi tersebut. Jadi menegakkan itu di uprighting, ya, ditegakkan supaya benih gigi-gigi premolar itu mendapatkan tempat. Ini simpel saja di dalam perawatan ortodonti dengan perawatan interseptif dengan peranti ortodonti lepasan, ya, masih bisa. Kita melakukan distalisasi molar, ya. Ini sebagaimana supaya tempatnya ini mendapatkan tempat. Kadang-kadang juga pada kasus ini jarak gigitnya terlalu besar, ya, mungkin karena keseimbangan otot tidak seimbang antara ekstraoral dengan intraoral. Kita melakukan satu perawatan dengan lip bumper, ya, supaya gigi-gigi anterior di rahang bawah itu bisa dia tumbuh lebih ke labial. Tadi sudah saya sampaikan ada word helix, kemudian ada ekspansi, ya, ekspansi, skrup ekspansi. Kalau ada diastema ini tentunya kita menutup diastema ini dengan alat yang simpel. Kalau ada gigitan silang kita lakukan dengan ekspansi. Ya. Semua ini kalau ada kecurigaan tetap difoto karena diastema fisiologis ini kadang-kadang kita tidak tahu bahwa di dalamnya juga ada yang namanya mesoden. Tetap melakukan foto. Ada juga alat bionator, ya. Bionator mungkin teman-teman masih ada yang menggunakan, ya. Tapi di pembelajaran itu hanya sekedar tahu bionator, tapi banyak dilakukan dengan peranti lepasan akrilik, ya. Mungkin di beberapa institusi masih juga menggunakan bionator. Ada juga yang namanya Hertz fix. Ini kombinasi dengan fixed pliant karena mandibula yang terlalu retrogenatik itu supaya dapat lebih maju untuk mendekompensasi jarak gigit yang besar. Juga ada alat lain, ya, alat lain terutama spesifik untuk kelas 2 tipe 1. Kelas 2 tipe 1 kita masih ingat bahwa rahang atasnya lebih maju, ya, kemudian ada jarak gigit yang besar, tumpang gigit yang besar. Ini namanya headgear. Headgear itu memundurkan seluruh rahang atas, bahkan ada yang high pull, ya, tidak hanya narik, tapi dia harus menarik seluruh rahang ke arah oksipital. Ya, ini yang dikenal dengan headgear. Tapi sekarang sudah berangsur-angsur berkurang karena adanya yang TAD, temporary anchored device, yaitu suatu mini screw yang dapat menggerakkan seluruh lengkung gigi. Ini yang high pull, ini yang straight pull. Ya. Straight pull ya lurus saja. Ya, jadi sebagai penjaga di leher, ya, di sini di oksipital. Ya. Juga untuk mengerjakan ini juga kerjasama dengan lab. Ya. Juga untuk distalisasi molar. Jadi gigi itu, molar itu bisa juga dibawa ke distal. Ya, ke distal, nah istilahnya distalisasi, ini juga removable, ya, dengan dengan dikombinasi dengan band, ya, molar band, kemudian pegas ini dia yang aktif. Pegas ini aktif sehingga molar ini akan tergeser ke distal.
bergeser distal, diharapkan nanti relasinya menjadi kelas 1. Kalau menjadi kelas 1 relasinya, tentunya 45-nya juga nanti dibawa ke distal. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, karena variasi dari kelas 2 TP1 itu juga macam-macam. Tentunya melakukan analisis cephalometi. Ini yang kelas 3. Ya. Coba kita perhatikan bahwa di kelas 3 itu ada gigitan silang anterior. Ya, profilnya biasanya cekung. Ya. Dengan analisis cephalometi, kemudian juga pemeriksaan intraoral, pemeriksaan fungsional kita harus lakukan. Ya. Di sini juga ada overbite, deep overbite, bagaimana sentrik oklusinya, bagaimana sentrik relasinya itu harus kita perhatikan. Ya. Sentrik relaksi atau freeway space-nya berapa. Karena supaya mendorong gigi-gigi anterior rahang atas. Ya. Sehingga gigi rahang atas itu bisa melewati gigi anterior rahang bawah. Sehingga terkoreksi jarak gigit yang minus. Jarak gigit yang minus itu gigitan silang. Ya, minusnya itu tentunya ada batasnya berapa. Tentunya melalui analisis, ya, analisis skeletal, analisis dental. Kalau dia genetik, bahwa mandibulanya yang prominent, progenati, tentunya tidak bisa dengan ortogenetik saja. Tentunya perawatan dengan multidisiplinary atau ortogenetik. Coba ini dilihat, diperhatikan lagi. Ya. Memang kelas 3, ya, ada kelas 3. Ya. Tapi pada micdendation yang akhir micdendation. Jadi hampir semua giginya sudah permanen meskipun baru sedang erupsi sedikit-sedikit. Ya. Nah, bagaimana memeriksa fungsional? Ini yang dinamakan pemeriksaan fungsional. Pemeriksaan fungsional dengan mendorong mandibula sampai mencapai edge to edge. Kalau ini sudah sampai edge to edge, artinya kelainan ini masih dental, masih bisa dirawat, ya. Tentunya dengan memajukan maksilanya dan gigi-giginya. Tentunya dengan removable juga sulit, ya. Tentunya kombinasi atau dengan peran dicekat. Ya, ini tadi lead-nya, ya. Lead micdendation ini baru erupsi. Ya, karena masih ada leeway space-nya di sini. Ini simple, ini perawatan. Ya, perawatan tentunya ini masih memakai wire bending, standar device. Kita membuat utility art dikombinasi dengan elastik. Ya, ini juga efeknya mandibulanya ke distal, maksilanya maju. Ya, sehingga mencapai jarak gigit atau tumpang gigit yang normal. Ya. Ini sudah post treatmentnya, cukup mendapatkan hasil, ya, sudah terkoreksi. Nah, profilnya akan berubah, sedikit berubah, tapi cukup sudah tidak nampak cekung lagi. Ada juga peranti-peranti lain, ya, peranti lain yang dinamakan orthopedic facial mask. Orthopedic facial mask itu juga membawa maksila ke anterior. Tentunya juga indikasi, ya, mengindikasikan tidak semua gigitan silang juga bisa dipakai dengan ini. Ya, kasus-kasus di mana rahang bawahnya normal, tapi maksilanya yang kurang pertumbuhan. Ya, dengan efek menarik seluruh lengkung gigi ke labial dengan alat ini, ya, alat ini yang dipakai, maksilanya akan maju. Ya, sehingga jarak gigitnya akan terkoreksi. Di kesehari-hariannya di klinik atau di praktek pribadi, kalau menjumpai gigitan silang, ini kasus simpel, ya. Ada gigitan silang juga, ya, gigitan sulang. Tapi dapat kita lakukan perawatan yang sederhana. Yang sederhana dengan incline bite plane. Jadi pada rahang bawah kita membuatkan bidang miring dan kini disemenkan. Mungkin semennya semen yang ringan, ya, zinc fosfat cukup. Jangan memakai
semen yang cekat sekali seperti glasinomir, tentunya nanti bukanya akan susah. Ya. Ini gigi anterior yang atas akan meluncur, tiap menggigit akan meluncur sehingga nanti didapatkan koreksi dari gigitan silang tersebut. Ya, dia cukup berhasil, ya, dia bisa meluncur, memperbaiki jarak gigit yang minus, jarak gigit yang minus. Ini mekanismenya, ya, mekanismenya. Ya tentunya kecuraman ini kita tentukan, ya, dilihat kondisi pada pasien, ya. Karena tiap menggigit ini inklinasi giginya ini akan berubah. Dan pasien itu juga harus kooperatif, ya, kontrol, bahkan juga mudah untuk dibuka apakah sudah ada perubahan. Ini sama, ya, ini Irena Jirgenson Andalipa, ya. Itu juga dikenal dengan Bruchel Appliance. Ya. Ya, koreksi gigitan silang pada beberapa gigi, ya itu dapat dikoreksi dengan peranti ini, ya, incline backplane. Nah, itu beberapa interseptif ortodontik. Kembali kita ke new normal. Kalau new normal, bagaimana kondisi di klinik? Kondisi di klinik pribadi, pasiennya hadir, ya tentunya harus melalui protokol-protokol yang telah ditentukan. Ya. Social distancing, pakai masker, kemudian juga cuci tangan, itu yang rutin harus di. Kemudian di kondisi tempat praktek itu tentunya harus ada cleaning, sterilisasi, ya, tindakan apa yang bisa kita lakukan karena kondisi sekarang itu beda beberapa sebelumnya, beberapa bulan sebelumnya. Kita mulai kondisi ini kan mulai Maret yang telah dinyatakan oleh pemerintah bahwa kondisi pandemik. Bahkan sampai sekarang saya pun masih bekerja dari rumah. Jadi dari rumah bekerja, rapat, ngajar, nguci, ya. Jadi belum buka di klinik. Klinik belum buka. Mudah-mudahan nanti segera tahun ajaran mungkin bisa buka. Ya, tentunya persyaratan harus dipatuhi, protokol harus dipatuhi supaya kita semua menjadi selamat. Ya, kalau kita selamat juga bekerja dengan tenang. Nah, di bidang orto tentunya ada yang pekerjaan-pekerjaan yang aerosol, generating procedure, ya, misalnya grinding itu ya aerosol. Kemudian kalau mengecas saja sih non aerosol ngecas, tapi tentunya kita bekerja di dalam mulut. Ya, ada prasyarat-prasyarat yang dari rumah sakit itu harus kita patuhi. Ya, tidak bisa kita tanpa prasyarat-prasyarat tersebut. Jadi harus pakai APD, kemudian maskernya tipe yang mana, N95, itu harus kita patuhi semua. Supaya pekerjaan kita bekerja itu selamat, beserta juga dengan lingkungannya. Pasien selamat, kita selamat, lingkungannya selamat. Jadi di lingkungan kita, sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, protokol-protokol harus kita patuhi semua. Kemudian ada suction, kemudian penjadwalan juga supaya tidak crowded, ya, penjadwalan pasien yang hadir. Saya kira kalau praktek pribadi itu sangat elektif, bisa kita atur, bisa kita call, dan lain sebagainya, apalagi sudah punya pronovisnya janjian, baru datang pasiennya. Tentunya di ruangannya itu harus kita betul-betul bebas, artinya steril, prosedur-prosedur apa. Ini ada clinical care ultra. Kebetulan dia support kita ini, ya. Coba ini saya sampaikan juga bahwa prosedur membersihkan dengan menggunakan H2O2 0,5% sampai 1,5%, propioniodin 0,2% sampai 1%, ada disinfeksi permukaan dan steril alat. Jadi alat-alat, unit, ruangan, dan semuanya harus dalam kondisi sesuai dengan protokol yang ada.
Sehingga semua kita bekerja dengan aman. Ya, kalau bekerja kita aman, pasien aman, ya pendapatan juga aman. Ini juga dari clinical care ya, yang konten bahan aktif kan benzethonium chloride ya, isopropyl alkohol 18%. Ini penggunaan juga untuk peranti lepasan cukup direndam selama 3 menit. Ya, peranti lepasan mengering, setelah itu selesai direndam dengan clinic care liquid ini. Dan ini juga sangat membantu di dalam pekerjaan klinik yang praktek sehari-hari. Ini dari beberapa hasil penelitian yang telah digunakan di beberapa rumah sakit, ya. Bisa juga sebagai antimicrobacterial claim ini yang benar-benar ini yang digunakan 3 menit sebagai organisme polivirus, ya. Dan semua ini juga tentunya digunakan di sebelum pasien atau sesudah pasien. Dan juga untuk alat-alat, karena kita mempunyai instrumen yang kecil-kecil, ya, kalau dental unit kita lapi, kita bersihkan. Kalau alat instrumen, tentunya kita setiap pasien harus mempunyai sendiri-sendiri, termasuk sterilisasi. Ya, dari beberapa yang saya sampaikan tadi, mungkin dapat saya konklusikan. Jadi sebelum kita melakukan perawatan, perlu pertimbangan diagnosis, harus proper diagnosis. Diagnosisnya harus benar. Ya. Kalau benar diagnosis, nanti kita dapat melakukan perawatan. Ya. Apakah pasien itu datang lebih dini, kemudian pertimbangan-pertimbangan kelainannya tersebut, apakah kelainan vertikal atau sagital atau transversal, sehingga kita dapat merencanakan suatu perawatan yang tepat. Tapi kadang-kadang pasien itu bisa spontan, ya. Digerakkan juga gigi itu akan bergerak. Tanpa dilakukan intervensi juga bisa normal. Karena tidak semua juga kasus-kasus itu dapat kita lakukan. Jadi ada kasus-kasus yang kita dari awal waktu kita perhatikan dari preventif, interceptif, bisa juga nanti tubuhnya normal. Tentunya dengan kontrol. Kalau pasiennya tidak terkontrol, kita akan susah mendeteksi. Kemudian dari beberapa reference, ya ini nggak usah dibaca, ya ini hanya ilustrasi, dilihat. Nah, tentunya saya akan mengucapkan terima kasih bahwa apa yang saya sampaikan, terutama preventif ortodontik, kemudian intervensi ortodontik dalam kondisi new normal ini dapat bermanfaat untuk Bapak, Ibu, sejawat semua yang ikut hadir dalam webinar ini atau seminar online ini. Dan kita akan lebih semangat karena ada nanti seminar-seminar yang terus akan ada karena kondisi yang menyebabkan seperti ini. Karena secara offline, bahkan kita juga sebagai anggota dokter gigi, kongresnya juga belum, ya kita juga menunggu kongres. Itu juga di ortodonti, ya setelah kongres PDGI juga ada kongres orto. Itu masih kita melakukan secara seminar-seminar secara online. Tentunya dengan seminar-seminar ini kita dapat pengkayaan, ya, kita share apa-apa yang bisa dilakukan atau apa-apa yang ilmu sudah terupdate bisa digunakan di dalam praktek sehari-hari. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Penjelasannya detail sekali seputar ortodonti preventif dan juga interseptif ya, Prof? Ya, betul. Suara saya jelas, Prof? Jelas. Oke. Kita masuk ke sesi pertanyaan. Untuk peserta yang belum mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan sekarang. Kami akan mengambil 3 pertanyaan terbaik, dan Anda berhak untuk mendapatkan souvenir persembahan dari Cahaya 3 Bintang Abadi. Baik, untuk pertanyaan pertama ya, Prof. Ini sudah masuk dari Dr. Adelia Herminawati. Jadi Dr. Adelia ini bertanya,
Terima kasih Prof. Narmada. Bagaimana strategi perawatan preventif pada anak-anak di masa pandemik ini? Lebih baik perawatan ortonya ditunda dulu atau bagaimana? Kemudian kalau pasien dengan bad habit, kemudian oral hygiene-nya jelek dan banyak karies, bagaimana penanganannya? Terima kasih. Terima kasih Dr. Adelia. Berkaitan dengan pasien anak-anak, tentunya kita semuanya harus safety, aman. Kita bisa melakukan perawatan jarak jauh, terutama oral hygiene. Oral hygiene orang tua bisa kita lakukan video call, atau anaknya kalau punya handphone masih bisa kita komunikasi. Untuk perawatan yang aerosol, misalnya ngebor dan lain sebagainya, tentunya kita tunda sementara, tapi pemeliharaan oral hygiene harus kita lakukan. Karena perawatan-perawatan sekarang yang datang di klinik, kita berusaha untuk mengurangi hal-hal perawatan yang menimbulkan aerosol. Tentunya perawatan berkaitan dengan oral hygiene-nya itu harus diutamakan dulu. Ya. Kecuali pasien-pasien tersebut dalam kondisi mempunyai emergensi, jadi kesakitan yang hebat dan lain sebagainya. Jadi perawatan orto mungkin bisa ditunda, karena perawatan orto itu yang hadir itu biasanya kita menggerakkan gigi. Tentunya pasti pergerakan gigi akan terganggu. Karena kalau setiap 3 minggu kita melakukan pos, kita mengasih tekanan, karena kondisi sekarang ini, kita akan tidak bisa mengaktifasi. Ya. Tapi kalau penggunaan elastik, itu masih bisa. Tentunya harus dipandu lewat video call, ya, karena sekarang ini saya kira semua sudah memiliki handphone yang canggih, saya kira begitu. Dr. Ratna. Ya, berarti tetap masih bisa kita melakukan perawatan mungkin dengan KIE begitu ya, Prof? Ya, dengan KIE. Baik. Kemudian ada pertanyaan lagi, Prof. Narmada, apakah pasien harus memakai piranti lepasan hingga semua maloklusi terkoreksi ya, Prof? Tentunya pasien dengan peranti lepasan harus indikasi, ya, indikasi artinya gigi-gigi yang bisa digerakkan dengan peranti lepasan. Misalnya rotasi yang sederhana atau gigitan silang yang sederhana, satu gigi. Ya, karena pasien-pasien dengan peranti lepasan, terutama di interceptive ortodontik, itu pasien itu masih pertumbuhan. Jadi rahangnya masih tumbuh, giginya masih tumbuh, itulah yang membantu untuk mengkoreksi. Jadi peranti lepasan itu asal alatnya itu dipakai. Tentunya ada kerjasama yang baik antara dokter gigi, orang tua, dan pasien tersebut. Oke. Kemudian selanjutnya Prof. Narmada ada pertanyaan, apakah setiap kasus pasien dengan frenulum labial yang tinggi harus dilakukan frenektomi, mengingat ada pergerakan bodily dari incisif sentral dan fixed retainer pasca perawatan ortodonti? Pertanyaan dari Dr. Yelianto Kusuma. Baik, terima kasih Dr. Yeli. Untuk pasien-pasien yang berkaitan dengan frenulum yang terlalu tinggi, itu kita tentunya kita cek, betul-betul kita cek frenulumnya, cek dengan blunt test, kemudian juga dilihat foto panoramiknya, ya. Kalau memang betul-betul itu tinggi dan tidak ada benih atau di daerah frenulum itu terlalu tebal, kita sarankan untuk dilakukan pemotongan. Tentunya kita kerjasama dengan bisa seorang periodontis atau seorang bedah oral surgeon, ya, berkaitan dengan frenulum tersebut. Kemudian segera kita lakukan closing dari diastema tersebut. Ya, tentunya kita kalau diastemanya terlalu lebar, tentu pergerakannya harus bodily. Ya, mungkin bisa kontraindikasi untuk removable. Bisa dengan simple fixed pliant. Fixed pliant tidak harus full, ya, mungkin dengan beberapa bracket bisa menutup. Oke. Baik.
Selanjutnya ada pertanyaan, apakah memasang alat cekat saat kaninus belum erupsi sempurna diperbolehkan ya, Prof? Oleh Dr. Aryasta. Baik, untuk pasien-pasien mixed dentition, gigi mixed dentition, ya, yang belum giginya tumbuh, tentunya harus dicek foramen apicalisnya, ya, dengan foto. Bisa dengan fixed pliant tapi terbatas. Artinya kalau kondisinya itu sudah terkoreksi, ya harus dilepas. Makanya dikenal dengan 2 phase orthodontic treatment. Jadi phase pertama harus kelainannya itu terkoreksi, habis itu kita rest, kita menunggu sampai tumbuh permanen semua. Jadi tidak bisa, karena kalau pada fase gigi pergantian terus memakai fix dan uncontrol, itu dia menghambat pertumbuhannya. Pertumbuhannya akan terhambat ke arah oklusal. Nanti juga akarnya akan menjadi pendek-pendek. Ya, itu yang harus diperhatikan. Berarti cukup banyak ya, Prof. Mungkin Prof sering menemui pasien yang banyak terdapat reseksi akar ya, karena pemberian fox yang berlebih. Kalau pada pasien anak-anak sudah dipasang fixed pliant, itu dia pergerakan gigi secara fisiologi ke arah oklusal itu terhalangi. Karena ada arch wire-nya, ada busurnya. Dia tidak bisa tumbuh, dia tidak bisa bergerak ke arah oklusal. Kalau sudah cukup koreksi, kita berhenti, kita lepas, pasang retainer, tunggu. Ya, itu yang kita harus mengetahui. Tidak serta-merta kita memakai fixed pliant bisa terkoreksi, tapi pasien ini masih tumbuh kembang, itu yang harus diperhatikan. Kalau pasiennya sudah tumbuh kembang selesai, it's okay. Jadi one phase orthodontic. Tapi kalau 2 phase orthodontic, kita phase pertama kita koreksi, habis itu berhenti, lepas, dan lain sebagainya. Jadi itu Dr. Ana. Oke. Dan untuk yang fase kedua itu bisa dilanjutkan di usia berapa, Prof. Narmada? Fase kedua bisa dilanjut kalau dia sudah tumbuh kembang selesai atau gigi sudah permanen semua. Ya. Berarti saat masa growth spurt pun juga diperbolehkan ya, Dok, Prof? Ya, diperbolehkan, tapi pasien itu harus terkontrol semua. Oke. Karena kalau pertumbuhannya belum selesai, masih tumbuh kembang semua, kemudian premolar belum tumbuh, nah itu akan menghambat nanti pertumbuhan ke arah oklusal. Oke. Baik, kita lanjut kembali, Prof. Ada pertanyaan dari Dr. Fetty Siti Nuzuliah. Dr. Fetty ini menanyakan tentang seberapa besar slicing yang bisa kita lakukan pada caninus sulum untuk menghindari ngilu pada gigi caninus sulum tersebut. Kalau caninus sulum bisa kita lakukan 1/4 mili, 0,25. Satu sisi, berarti kan dia bisa 2 sisi atau gigi sulung. Bahkan juga kita perhatikan karena gigi sulung itu suatu saat dia kan harus lepas. Makanya di foto itu akan kelihatan urut-urutan erupsinya. Kalau dia benih gigi permanen sudah mendekat, ya boleh lebih banyak. Tapi kan tidak sampai mengenai pulpa. Nah, karena gigi 4 insisif itu nanti dia akan bergerak sendiri, tanpa digerakkan dia bergerak. Itu yang dinamakan self-regulation. Jadi karena ada pertumbuhan gigi, ada pertumbuhan rahang, dia jalan sendiri. Cuma harus ada space-nya. Makanya itu yang tadi saya sampaikan di slide saya itu ada disking, ya, ada stripping, tergantung dari alatnya. Sekarang untuk saya informasikan untuk stripping itu sudah ada alat-alat bur yang untuk stripping, kemudian juga alatnya khusus untuk memotong bagian interproximal. Itu yang sering kita kenal dengan interproximal reduction. Tidak hanya gigi sulung, gigi permanen pun bisa. Cuma ketepatannya yang harus kita perhatikan. Oke, Bro. Dan setelah dilakukan slicing itu tadi, apakah perlu ada perawatan khusus untuk gigi tersebut? Ya, ada perawatan khusus supaya dia enamelnya juga bisa tumbuh. Ya. Kalau tidak salah, kalau rutin yang kita pakai itu, ini bukan promosi ya, yang berkaitan dengan kontennya itu
ada fluornya. Ya. Dan nanti cari sendiri. Ya. Nanti kalau saya ngomong dibilang promosi tadi. Oke, masih ada pertanyaan lagi nih Prof. Normanda dari Dr. Ani. Dr. Ani Putri ini menanyakan, untuk mencegah relapse dengan mengetahui bahwa tulang itu sudah kompak atau belum, bagaimana caranya? Bila dengan foto ronsen saja, apakah bisa diketahui bahwa tulang tersebut sudah kompak? Dan berapa lama waktu yang diperlukan pasien untuk memakai retainer agar tidak terjadi relapse? Ya, untuk retainer itu untuk mengetahui tulang itu masih foto. Di gambaran foto itu kan sudah jelas ada radio opaque, radio lucent. Ya. Nah, kalau makin radio opaque dia berarti makin padat tulangnya. Kemudian berapa lama retainernya, bisa 6 bulan sampai setahun, bahkan bisa juga terus, ya, tergantung indikasi. Ya. Kalau giginya goyang-goyang dari awal sudah kita perhatikan, mungkin fix retainer. Jangan sampai baru dilepas. 1 tahun itu apakah berbeda-beda, Prof, waktunya? Ya bisa kita pakai 3 bulan pertama kita pakai siang malam terus. Nah itu ada kontrolnya. Kalau kontrolnya dipakai rutin itu, kemudian dia dilepas sehari, kemudian dipasang dia tidak bisa masuk, berarti giginya masih gerak. Kita berlanjut ya, Prof. Silakan, masih ada waktu. Pertanyaan dari Dr. Fenia Vidya. Selamat pagi, Prof. Normanda. Apakah direkomendasikan untuk perawatan ortodonti cekat pada anak usia 10 tahun? Kasusnya protrusi dan berdesakan gigi rahang bawah dengan keadaan gigi anterior permanen dan molar 1 permanen sudah tumbuh. Terima kasih. Untuk anak-anak, saya tidak merekomendasikan untuk fixed line. Ya, karena dia dengan removable itu sebagai premedikasi, menunggu gigi permanen tumbuh. Bisa dengan fixed line, tapi betul-betul harus diagnostik dan pasiennya terkontrol. Ya, karena itu nanti seperti tadi saya sampaikan bahwa pergerakan gigi oklusal itu akan terhalang. Ya, terhalang oleh archwire-nya. Kemudian lihat kondisi foramen apikalnya. Ya. Nah, karena ada alat-alat yang bisa dengan removable pun bisa membantu. Yang tadi saya sampaikan ada 2 fase perawatan orto. Tentunya akan membutuhkan waktu cukup lama daripada one visit one fase. Di samping itu juga pengetahuan pengalaman operator. Ya. Oke, Prof. Kemudian pertanyaan dari Dr. Syabrina terkait distalisasi molar dengan pendulum appliance, apakah diperlukan bite riser? Pendulum, dengan distalisasi dengan pendulum tidak perlu di bite riser. Karena pendulum itu dia bergerak, giginya bergerak dengan pegas yang kekuatannya continuous. Kemudian pasien itu tidak selalu menggigit. Biasanya kita untuk distalisasi molar di rahang atas. Halo, Prof. Normanda. Ya. Suaranya tadi sempat hilang sedikit, Prof. Terakhir. Ya, untuk yang pendulum itu tidak perlu bite riser, tidak perlu peninggian gigit. Ya, karena pasien-pasien itu dia kan ada rest posisinya, ada sentrik relasinya. Jadi tidak lebih banyak sentrik relasinya dari pasien itu menggigit. Kemudian ada pertanyaan dari Dr. Endriana. Beliau menanyakan pada kasus crossbite anterior, perawatan dengan removable appliance, kapan diperlukan peninggian gigit, Prof? Apakah harus selalu ada peninggian gigit? Nah, itu yang saya sampaikan tadi, baik saya presentasikan tadi, harus diperhatikan sentrik oklusi. Kemudian diperhatikan sentrik relasi, termasuk juga itu nama lain dari free space. Ya, kemudian upper bite-nya berapa? Ya, kalau upper bite-nya tidak lebih dari normal, itu
tidak perlu peninggian gigit. Kalau overbite-nya lebih dari normal, dia blocking, ya, maka dikasih peninggian gigit. Kemudian dengan pegas, ya, dengan pegas yang sebagai pegas cantilever, ya, dengan simpel pegas itu bisa mendorong gigi ke labial. Jadi peninggian gigit perlu diperhatikan sentrifugasi dan sentrik oklusi, kemudian juga overbite-nya. Jadi menghindari supaya tidak terjadi blocking waktu kita mendorong gigi ke labial. Baik, Prof. Selanjutnya, ada lagi yang bertanya, pada saat selesai dilakukan perawatan ortodontik interseptif, apa yang bisa operator lakukan untuk mengantisipasi adanya relapse di kemudian hari, Prof? Nah, bisa dilakukan dengan retainernya yang aktif. Misalnya seperti retainer, Howley retainer, atau retainer dari back retainer. Di sana dia ada busurnya yang bisa diaktifasi. Jadi sewaktu-waktu kalau kontrol, masih ada kecenderungan untuk relapse, bisa kita aktifkan. Jadi beda dengan memakai retainer yang clear retainer. Clear retainer tidak bisa kita aktifkan. Jadi kita harus memilih retainer yang mana harus kita gunakan. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dr. Weni. Beliau menanyakan, untuk pasien dengan stroke yang secara tidak sadar sering menggigit dan menghisap bibir bawah, apakah boleh menggunakan mouth guard, dan jika boleh berapa lama pemakaiannya? Kemudian, apakah ada saran untuk pasien stroke yang sering menggigit bibir atau lidah, Dok? Saran piranti yang bisa digunakan? Bisa memakai mouth guard itu dikasih supaya terlindung. Ya, tentunya harus kontrol. Kita tahu kontrol apakah kebiasaan jarak itu harus dilatih, harus diberitahu pasiennya, harus butuh latihan. Jadi ada instruksi, ya jangan bosan-bosan menginstruksikan, karena tiap kontrol itu harus diberitahu. Berarti peran pendamping juga penting ya, Prof? Iya. Untuk kebiasaan jelek itu kan kita merubah itu memang susah, tapi ya harus ya kerjasama, mau ada niatan masih bisa. Kemudian ada pertanyaan lagi, Prof. Tadi di kasus ada kasus persistensi 2 insisif pertama rahang bawah. Ya. Kemudian bila gigi persistensi dicabut agar tempatnya cukup, apakah masih perlu space maintainer? Untuk gigi insisif rahang bawah tidak perlu, karena gigi yang persistensi itu diambil, dia dengan dorongan lidah, maka gigi tersebut dia akan bergerak menempati tempat tersebut. Memang tempat itu kita peruntukkan, karena gigi itu sudah menembus tulang, dia sudah berada di dalam rongga mulut. Tinggal sekarang arahnya. Kalau dia di lingual, bagaimana kita mengarahkan? Dia harus ke depan, ke labial. Tanpa alat, pasien itu dibantu untuk mendorong lidahnya, mendorong gigi tersebut. Tapi dengan alat juga bisa. Tentunya alat simpel kita buatkan, dengan removable kita pasang bekas. Kemudian pertanyaan dari Dr. Retno, pada anak dengan gangguan tumbuh kembang, yakni mental retardasi borderline dengan perilaku kooperatif yang memungkinkan pemasangan piranti lepasan. Bagaimana caranya, Prof, memperkirakan terjadinya anomali bentuk dan ukuran gigi? Untuk mengetahui anomali bentuk dan ukuran gigi yang sering terjadi pada pasien mental retardasi. Ya, biasanya kita kan tahu, karena sudah dapat pembelajaran, kita udah tahu, oh gigi ini normal. Ya, bentuknya normal, bukan konis. Ya, secara anatomis kita sudah tahu. Tapi kalau kelainan-kelainan misalnya enamelnya dan lain sebagainya itu kan bisa kita atasi.
Ya. Jadi secara kalau pasien yang kooperatif tentunya bisa dengan terapi dengan peran dilepas. Berarti apakah bisa ada dibantu dengan foto ronsen dan lain sebagainya? Oh iya, kalau foto itu kan sudah dari awal itu. Foto itu adalah sarana diagnostik, ya. Sarana diagnosis sebelum kita melakukan suatu perawatan, foto itu wajib dilakukan. Karena kita tidak tahu apa di dalamnya. Apakah ada gigi tumbuh gigi kelebihan atau kurang gigi, ya. Kemudian juga kita melakukan cetakan. Itu kalau bidang orto itu wajib itu karena kita menganalisis dari sana sebagai sarana diagnostik gitu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir dari Dr. Toto. Ini menanyakan di masa pandemi ruang praktek sirkulasi dan aerosol suction ini sudah ada. Apakah masih perlu purifier, Prof? Ya kalau punya enggak apa-apa. Semua sirkulasinya kan harus ya, karena itu saran dari itu bisa dilakukan. Ya. Standarnya sudah disarankan begitu ya, Prof ya. Oke, saya cek kembali. Baik, itu sepertinya pertanyaan terakhir, Prof. Normanda. Baik. Ini untuk penanya ya. terbaik. Ini kami beri selamat kepada Dr. Adelia Herminawati, kemudian Dr. Yelianto Kusuma, dan Dr. Feti Siti Muzuliah. Nanti panitia akan menghubungi dokter yang saya sebut tadi, berhak untuk mendapatkan hadiah atau souvenir dari CTBA. Ada yang mau disampaikan kembali, Prof. Narmada? Hadiah? Ya, silakan nanti. Ya, saya ucapkan terima kasih semua teman-teman sejawat dokter gigi, baik pun dokter spesialis yang ikut hari ini tentang sharing atau pembelajaran atau kuliah, webinar dan istilah apapun, kita bersemangat ya dalam kondisi sekarang ini karena secara offline masih belum dibuka. Saya sangat senang bisa berkomunikasi meskipun tidak tatap muka. Saya juga karena tidak bisa berhadapan-hadapan karena saya juga menghadapi komputer aja di sini, di slide-nya aja, dan beberapa dari sejawat yang sebagai panel, ya, jadi host-nya bisa ketemu. Sampai saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman sejawat dokter gigi dan lainnya. Salam sehat untuk semua. Mari kita mulai praktek bersama lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Dan kembali kami ingatkan kepada seluruh partisipan, baru saja saya berikan link post-test pada box chat. Bisa langsung Anda akses nanti pada pukul 12 tepat akan dibuka. Post-test ini akan dibuka sampai pukul 3 sore dan minimal nilai yang harus dicapai adalah 70 untuk mendapatkan SKP. Sertifikat akan dikirimkan ke masing-masing peserta dalam kurun waktu 1 bulan. Jadi sekali lagi untuk seluruh peserta bisa dapat mengakses link post-test, yakni sudah saya berikan di kolom chat, bisa langsung Anda klik nanti pada pukul 12. Bisa di-copy dulu mungkin ya. Terima kasih Prof. Narmada. Terima kasih semua. Dr. Aksar, Dr. Agung. Ya. Terima kasih kepada perwakilan dari PDGI Cabang Surabaya dan juga Cahaya 3 Bintang Abadi. Ya, dan saya ucapkan Cahaya Bintang. Ada Pak Willy sana, Mbak Indah, dan lain sebagainya. Ya. Supportnya, terima kasih supportnya. Ya. Terima kasih Prof. Narmada. Oh, ini ada yang bertanya, Prof. Kapan ada webinar lagi? Apa? Kapan ada webinar lagi, Prof? Oh, ada. Bulan depan ya, Prof? Ya. Oke. Terima kasih kepada seluruh partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kurangnya. Selamat siang.